Komisi 9 DPR RI. Bagaimana Mas melihat akhir-akhir ini generasi muda lebih banyak memilih kerja di luar negeri daripada di dalam negeri? Ya bagus dong, karena dunia sudah global. Batas negara hampir nggak ada, KTP hanya di dompet. Soal karier di mana seluruh negara membuka diri, negara lain boleh masuk, kita juga boleh keluar. ASEAN Economic Community, East Asia Free Trade Area, Comprehensive Economic Partnership of East Asia, ini semua negara membuka diri. Jadi kalau ada rakyat kita yang bekerja di luar negeri, bagus dong. Artinya daya saing SDM kita diterima di negara lain. Nah, ini bagian dari kesetaraan kompetensi dan kapasitas SDM kesehatan kita. Kelemahannya apa Mas? Ya saya kira SDM kesehatan Indonesia harus mempersiapkan diri dengan standar kompetensi internasional. Itu tantangannya saya kira. Nah ini harus diciptakan melalui perguruan tinggi. Lalu ada sertifikasi rekognisi standar nasional, dan tentu SDM kita harus menguasai bahasa asing. Itu tantangannya, sehingga akhirnya orang-orang pintar kita bisa berkarir di luar negeri. Bukan berarti mereka tidak patriotik. Jadi ini justru tantangan. Semakin banyak rakyat kita yang bekerja di luar negeri semakin bagus, tapi tentu yang profesional, jangan yang ilegal, jangan yang informal. Nah, ini yang pemerintah saya kira harus melawan, mendorong yang profesional, yang kompeten, yang standar-standar SDM yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang hebat. Tapi beda lagi kasusnya di Laos, Kamboja. Nah ini sudah kasus lain, ini sudah kejahatan, TPPO namanya. Nah, ini sudah eksploitasi hak asasi manusia, eksploitasi manusianya sendiri. Ini ya urusannya dengan APH, karena pasti sudah ada pidana tuh. Maka orang-orang yang terkait jaringan mafia TPPO ini musuh negara, ya diberantas dong, karena selama ini TPPO terjadi salah satunya adalah pengawasannya yang lemah. Lalu yang kedua, penanganan aparat penegak hukum yang sering memberi sanksi ringan. Padahal kasus misalnya yang sekarang terjadi di Kamboja sampai meninggal itu, orang yang agen yang terlibat itu bisa dikenai hukuman minimal 5 tahun sampai seumur hidup tuh. Nah ini yang perlu ditegakkan sehingga memiliki efek jerah terhadap semua pemain-pemain yang bergerak di bidang mafia TPPO. Bagi generasi muda Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang mau bekerja, kira-kira hal-hal apa yang prioritas yang akan dilakukan Mas? Ya, paling tidak disiapkan. Ya satu, ototnya dikuati, muscle. Otot itu ya harus aktif, harus disiplin, harus pokoknya dari pagi sampai malam jangan berhenti bergerak, itu otot. Yang kedua ya mainnya dikuati, sekolah. Oke, sekolah dikuati. Jadi sekolah lulus, belajar memiliki keahlian tertentu, lalu direkognisi, disertifikasi secara internasional, belajar bahasa biar bisa bersatu dalam dunia global. Bukan hanya bersatu tapi bekerja di dunia global. Ini saya kira tantangan anak muda. Jangan hanya berorientasi saya orang Indonesia, kerja di Indonesia, lalu ya pokoknya semua di dalam negeri, peluang-peluang negeri nggak diambil. Sikap Komisi 9 DPR RI. Kami mendorong KP2MI untuk melakukan proses hulu sampai hilir, terutama hulunya, persiapan memfasilitasi SDM Indonesia agar mereka memiliki kompetensi dan sertifikasi internasional. Yang kedua baru penempatan mereka, perlindungan mereka, ditempatkan di negara-negara yang sudah mapan. Lalu syukur-syukur yang negara punya MOU dengan negara Indonesia atau government to government, terus kemudian melindungi mereka selama bekerja di luar negeri, melibatkan Kemlu, melibatkan
diplomatik. Ini saya kira penting. Harapan Mas sebagai anggota Komisi 9 DPR RI? Semakin banyak orang yang bekerja di luar negeri tapi yang profesional, yang kompeten, yang memiliki daya saing tinggi sehingga bisa hidup di luar negeri. Oke? Cerdas.